Hai, halo anak-anak. Pada kesempatan ini, Ibu akan membawakan materi belajar efektif. Ya, belajar efektif menjadi materi pada MPLS kalian kelas 7. Kalian sekarang ini sudah menjadi anak SMP, ya. SMP itu sekolah menengah pertama, ya. Kalian sudah satu langkah lebih dari waktu kalian di SD, ya. Jadi pada saat ini Ibu memberikan suatu materi yang Ibu sangat berharap kalian bisa coba laksanakan, terapkan, dan jalankan dalam kegiatan kalian dalam saat belajar di sekolah SMP. Ya, belajar efektif. Kalian rasakan pernah belajar rasanya kayak gini? Pusing, mau belajar dari mana? Banyak banget tugas, ya. Ya, tapi kan kalian tidak pengen ini terjadi, ya. Ibu rasa semua orang tidak ingin ini terjadi. Ya, kalian juga nggak mau seperti ini kan? Aduh, kayaknya stres banget ya belajarnya. Ini juga, Ibu berharap kalian belajar bukan seperti ini. Ya, belajar itu untuk fun, menyenangkan. Nah, untuk fun itu harus dari dua sisi. Dari sisi kalian, juga dari sisi eksternalnya. Apalagi seperti ini. Niat belajar, tapi karena tidak menggunakan belajar yang efektif, yang ada ketiduran. Ya, materi nggak nyampe, yang ada Nina Bobo. Oke, Ibu berharap ini juga tidak terjadi. Ya, nah ini, kalian sering banget ya, anak-anak yang sudah SMP banyak melakukan kegiatan ini. SKS, apa itu? Sistem kebut semalam. Ya. Wah, tenang, besok ulangan malam belajar. Ya. Tapi sistem kebut semalam itu tidak diharapkan. Ya, bukan cara terbaik. Ya. Oke, tidak juga ding dong, jangan seperti ini. Nah, yang diharapkan adalah ini, ya. Yes, kalian punya waktu buat bermain. Yes, kalian punya waktu buat bercengkrama dengan teman-teman. Ya. Yes, kalian punya waktu buat kalian refleksi. Oke? Itu harapan kalian? Betul, itu juga harapan Ibu, Bapak Ibu guru semua untuk kalian. Ya, kalian punya waktu buat bermain. Kalian punya waktu buat melepaskan pikiran-pikiran penat kalian, ya, bermain. Ya, SMP tetap butuh bermain, bermain yang bertanggung jawab, ya. Ini juga, ya. Yes, Ibu ingin sekali kalian punya waktu buat keluarga, ya. Ingin sekali kalian punya waktu bersama orang tua, bersama adik, bersama kakak, ya. Dengan belajar yang efektif kalian akan mendapatkan. Kalian bisa punya waktu buat bermain, kalian punya waktu buat keluarga, ya. Punya waktu untuk ngobrol dengan papa, dengan mama, ya, dengan orang tua kakek, sama nenek, sama adik. Wonderful, ya. Ibu pengen sekali kalian bisa belajar yang efektif, kalian bisa belajar dengan baik, dan ini kalian bisa dapat. Ya, dan kalian bisa relax. Kamu punya waktu relax, kamu punya waktu me time. Ya, yang suka nonton, me time-nya nonton. Yang suka baca novel, me time-nya baca novel, ya. Relax time. Ya, dan semua itu akan mencapai suatu prestasi. Kalau kalian belajar efektif, kalian bisa kejar prestasi. Belajar efektif, prestasi kalian secara akademis, non akademis, dan juga yang terpenting buat diri kalian. Deal? Deal. Ya, yes. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya supaya saya dapetin tadi me time, family time, prestasi, waktu untuk relax, dan terlebih-lebih buat main. Ya, buat main tapi dapat nilai yang baik. Bagaimana caranya? Caranya dengan memiliki manajemen time yang baik. Kalau Ibu boleh cerita dari banyak hal yang sudah Ibu alami bersama kakak-kakak kelas kalian selama di SMP. Ya, banyak siswa, banyak yang menjadi desperate karena tidak memiliki waktu belajar yang baik, tidak memiliki manajemen time yang baik. Ya, suatu anak yang tadinya ceria, dia menjadi tidak fokus belajar karena terlalu asik bermain. Ya, dia menghabiskan waktunya hampir seluruh waktu, ya. Satu hari 24 jam mungkin dia bisa habiskan hampir 15 sampai lebih, ya, jam dalam sehari itu untuk main game.
otomatis dia akan capek, otomatis dia akan ngantuk di kelas dan dia tidak akan fokus. Kalau nggak fokus, apa dampaknya? Materi nggak akan masuk. Ulangan, ya jelek karena dia nggak ngedengerin. Ya, PR apalagi dia tidak akan kerjakan karena di otaknya hanya game dan game. Ya. Banyak hal negatif yang didapat. Tidak dapat ilmu, tidak dapat mengembangkan diri, udah pasti dimarahin orang tua, dikejar-kejar nilai. Ya, nah yang jadi depresi. Depresi berdampak ya dari hal-hal bermain yang tidak bertanggung jawab, tidak dapat mengatur waktu dengan baik, ya manajemen time-nya tidak ada. Karenanya pada kesempatan MPLS ini Ibu mau sharing ya dengan apa yang sudah Ibu lakukan untuk diri Ibuku juga dan juga untuk beberapa kakak kelas kalian yang sudah dapat mengatur waktu dengan baik sehingga menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk dirinya terlebih-lebih ya. Oke. Nah, apa sih belajar efektif tuh? Belajar yang efektif tuh apa sih? Belajar yang efektif adalah suatu proses, ya. Proses itu pasti ada tahapannya. Yang namanya proses ada tahapan satu, tahapan dua, itu adalah proses, ya. Yang tujuannya berhasil guna. Jadi ada gunanya. Ya. Gunanya itu untuk memiliki sebuah mutu dalam kehidupan kita. Mutu pengetahuan, mutu kecerdasan, mutu pemahaman yang pastinya dapat merubah perilaku kita ya ke arah yang lebih baik, hasil guna. Hal itu semua diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian, menghasilkan sumber daya yang unggul. Nah, itu adalah belajar yang efektif ya. Jadi kalau belajar efektif adalah suatu proses, nggak bisa kalian satu hari belajar langsung semuanya ngerti ya. Karena di sini dikatakan suatu proses. Proses itu pasti ada tahapannya. Ada diberikan materi dulu. Setelah diberikan materi, baru dicoba dikasih latihan. Dikasih latihan, dicoba lagi, dikasih PR, tugas buat mengetes benar nggak mampu. Kalau sudah mampu, dikasih lagi tahapan-tahapan yang lebih sehingga nanti dievaluasi benar nggak bisa. Nah, itu kan suatu proses ya. Dari proses-proses ini kalian bisa coba tekankan ya. Kalau kalian kejar dalam proses, betul-betul proses dengan proses tanpa melewati tahapannya, kalian akan mendapatkan suatu hasil guna yang sangat positif. Ya. Dan kalian menjadi pribadi-pribadi yang unggul. Pribadi yang top. Ya, itu adalah dengan belajar yang efektif. Mau belajar efektif? Yuk, ya. Oke. Lanjutnya lagi, gimana caranya? Pertama, ya, di link pertama kalau mau belajar efektif. Satu, fokus di kelas. Ya, selama PJJ, fokus selama guru menjelaskan. Fokus pada jamnya kita memang waktunya untuk belajar. Ya, dengarkan, kerjakan, tanyakan, kembangkan. Ya, di kelas jangan asik gambar, jangan asik coret-coret, ya, tapi dengarkan. Betul dengarkan, jangan sampai tidur, dengerin dengerin sampai ngantuk enggak. Dengarkan, pahami, ya. Oh, maksudnya ibu tuh begini, maksudnya bapak guru tuh gini. Oke, saya coba kerjakan. Kalau nggak ngerti, tanya. Ibu, Bapak, Miss, Mister, kenapa ya? Saya kan udah buat begini nih, tapi kok hasilnya begini ya? Nah, itu berarti menanyakan dengan apa yang tidak kita ketahui. Bukan berarti, Ibu saya nggak ngerti semuanya. Itu namanya tidak mengerjakan dulu. Tapi dengarkan, kerjakan, ada yang tidak dipahami, tanyakan, ya, dan kembangkan. Jadi kalau dari tugas atau materi-materi disajikan oleh Bapak Ibu guru, kalian pikir, kalau materi ini berguna untuk dalam kehidupan saya bisa pakai buat apa ya? Oh, kalau saya diajarin bikin ini tuh, saya bisa pakai di rumah untuk kegiatan ini, gitu ya. Itu sangat bermanfaat untuk jadi apa yang kalian rasakan bermanfaat dalam diri kalian, itu kan nempel, ya, dibanding hanya selewat-selewat. Kalau kalian cuma selewat-selewat, habis ulangan lupa, malahan habis keluar dari kelas lupa. Tapi kalau kalian dengarkan, kerjakan, coba latihannya. Kalian bertanya dengan apa yang kalian tidak pahami, bukan berarti bertanya tidak mengerti semua ya. Dan kalian kembangkan, pasti akan nempel. Ya, akan nempel seumur hidup kalian. Ya, nggak lepas begitu saja. Oke, jadi yang pertama adalah fokus di kelas.
Yang kedua, yang kedua, nah, buatlah catatan, ya. Kita nggak bakal agak sulit untuk jadi dalam setiap anak-anak belajar, dalam setiap pribadi orang belajar itu ada 3 hal, ya. Ada orang yang dengarnya bagus, jadi dengan mendengar aja dia udah cukup. Ada orang visual, jadi lihat aja udah cukup. Ada orang yang kinestetik, dengan bergerak, dengan gerakan dulu, saya ingat waktu ibu gurunya geraknya begini nih, saya ingat lagi ngajarin ini ya. Dia kinestetik dengan gerakan-gerakan karena dia bergerak juga, jadi dia menghafalnya gerakan juga. Ya, itu bisa saja. Tapi akan lebih baik kalian membuat catatan. Catatannya terserah kalian. Kalau kalian suka dengan simbol-simbol, buatlah dengan simbol-simbol. Ya, ringkas dengan bahasamu. Tandain yang penting. Ya, buat ringkasan yang kalian suka dengan ringkasan itu dan kalian juga suka untuk bacanya. Ya. Jadi kalau lagi ada mau ulangan, kalian tinggal buka ringkasannya itu dengan catatannya itu dan kalian akan mendapatkan apa yang kalian rangkum itu semua materi yang diberikan, ya. Jadi buatlah dengan bahasamu. Ringkaslah dengan bahasamu. Tanda yang penting. Itu akan memudahkan kalian belajar, ya. Dua, buatlah catatan. Next. Oke, next. Yang tiga, latihan, ya. Latihan itu diperlukan, ya nggak bisa kita langsung pinter jadi apa pemain basket yuk langsung pinter kayak Michael Jordan gitu ya. Wah, pemain bola langsung pinter kayak siapa pemain bola itu? Messi gitu ya. Nggak bisa. Semua harus ada latihan. Latihan diri itu penting. Ya. Seperti ibu kutip di sini Aristoteles, latihan bukan untuk menyempurnakan, tapi untuk menjadikannya permanen. Jadi ibu punya cerita begini. Eh Kalau kita latihan kayak dulu kalian mungkin pernah nonton Taekwon apa nama Karate Kid ya, ada film Karate Kid, Ibu kemarin cari-cari film Karate Kid-nya belum nemu, tapi Ibu ceritain aja ya. Karate Kid. Jadi ada seorang anak kecil pengen berguru dengan seorang ninja ya, master ninja yang sudah tua tapi dia udah nggak jadi ninja lagi, tapi dia masih punya ilmu ninja. Dia datang, "Ayo dong master, ajarkan saya menjadi muridmu. Saya ingin menjadi seorang ninja yang hebat. Saya akan melakukan pertolongan kepada orang lain," begitu ya. Tapi akhirnya setelah dibujuk-bujuk, masternya, "Oke, kamu boleh jadi murid saya." Ya, karena kita belajar. Di benaknya langsung belajarnya tuh langsung pakai orang gitu ya, ninja ya loncat sana, loncat sini, lempar pisau ya. Ternyata yang diajarkan oleh masternya suruh ngelap mobil, ya. Ngelap mobil dengan 2 tangannya begini, terus gini. Habis ngelap mobil suruh ngelap kaca, kaca terus gini. Nah, akhirnya dia protes, "Saya kan mau jadi master ninja, bukan menjadi tukang bersih-bersih," gitu ya. Nah, ini salah-salah hanya sebagai suatu umpama ya. Tapi di sini master ninja berkata, "Ini adalah latihan untuk dirimu." Ya, latihan yang bukan untuk menyempurnakan menjadi seorang master ninja, tapi akan menjadikan kamu permanen dalam kemampuan kamu dalam mengasah, kemampuan kamu untuk menjadi seorang yang terlatih, ya, yang punya memiliki kesabaran. Itu adalah latihan. Latihan bukan untuk menyempurnakan, tapi untuk menjadikan permanen kemampuan dalam diri kalian. Ya. Jadi kalau kalian tambah satu 2. 2 tambah 2 4. Nah, ya. Tapi kalau kamu latihan tanpa kamu harus mengotret, itu udah langsung kalian bisa langsung langsung tahu. Kok kalau dipikir-pikir, saya kok bisa langsung jawab ya? Kok saya langsung ngerti ya? Nah, itu karena latihan. Latihan yang menjadikan permanen dalam diri kalian. Ya. Jadi kalau dikasih tugas, dikasih latihan, itu adalah untuk menjadi tahapan, proses kalian untuk menjadi lebih hebat. Ya, karena nggak mungkin kita bisa langsung hebat tanpa latihan. Hmm. Waktu kalian kecil, belum bisa jalan. Pertama kamu latihan jalan, 2 langkah jatuh, ya. Coba lagi, nangis, jalan lagi, 2 langkah, 3 langkah jatuh. Itu kan latihan. Tapi setelah menjadi kalian latihan selangkah, 2 langkah, permanen. Udah, sekarang kamu sudah besar, sudah bisa melangkah dengan sangat baik. Ya. Latihan. Latihan itu baik. Ya. Nah, Ibu
masih bercerita soal latihan, karena latihan ini Ibu rasa menjadi satu hal yang penting, karena latihan ini memberikan suatu dasar proses, ya. Ulangi bagian yang belum dikuasai. Ya. Kalau kamu serius belajar dari sekarang, matematika itu butuh latihan, bukan tiba-tiba bisa. Tidak cukup hanya menghafal rumus persegi panjang kali lebar. Tidak hanya menghafal itu, tapi kamu harus latihan. Latihan menghitungnya, latihan mengukurnya, latihan berkali-kaliannya, latihan. Dengan latihan, kamu mengulangi bagian-bagian yang belum dikuasai. Ya, Ibu punya cerita tentang Michael Jordan. Ibu pernah baca di sebuah buku ya. Michael Jordan itu bisa menjadi seorang pembasket terkenal karena apa? Karena latihannya. Kalau dia lagi men-shoot bolanya ya, masuk ke dalam keranjang bola basketnya itu, ya, dia akan misalnya dia men-shoot dari satu titik. Ternyata dia nggak berhasil tuh ya masuk ya. Nah, dia berjanji kalau saya tidak berhasil, saya harus melakukan 40 shoot dari tempat yang sama. Ya, shoot 40 kali. Nah, proses itu tanpa disadari akan menjadi suatu permanen dalam dirinya. Jadi otak-otak syaraf-syaraf kita yang begitu hebat yang Tuhan ciptakan kepada kita ini tanpa kita sadari dengan men-shoot di tempat yang kita sudah latih, kita masuk ke keranjang bola basketnya. Ya, itu berkat latihan. Ya, balik lagi contoh diri kalian berjalan. Apakah sekarang kalian berjalan, kalian mikir-mikir, kok saya berjalan nggak perlu lagi latihan ya? Ya, saya kok lari bisa ya? Nah, itu karena kamu sudah mengalami proses, ya. Nah, sekarang juga proses belajar. Proses belajar dengan latihan kamu akan menjadi permanen, mampu, ya, bukan menyempurnakan saja tapi mampu. Latihan matematika bukan hanya langsung bisa sehari jadi, tapi juga suatu proses di mana kamu harus berlatih. Oke? Deal? Jadi kita butuh latihan, ya. Latihan untuk membiasakanmu, latihan untuk mempermanenkan kemampuanmu, practice give you more value, ya. Itu adalah latihan. Yang berikut, tahapan yang keempat adalah disiplin, ya. Kita udah fokus di kelas, ya, udah fokus kita udah bikin catatan, dan kita udah mau latihan. Nah, tahapan yang terbaiknya berikutnya adalah harus punya kedisiplinan. Itu harus disiplin, ya. Kerjakan tugas on time. Kerjakan tugas tepat waktu. Gak usah ditunda-tunda. Ya, kalau misalnya hari ini saya bisa punya waktu menyelesaikan, kerjakan. Walaupun misalnya tugas pelajaran komputer TIK itu dikumpulkan misalnya hari Jumat depan. Masih punya waktu misalnya 5 hari. Tapi hari Senin kamu mampu untuk mengerjakannya, di mana kamu lagi punya ide, kamu lagi punya inspirasi, ya, selesaikan hari Senin. Senin selesai dan tugasmu tidak kamu tunda, ya. Mungkin bisa kamu sempurnakan lagi di hari Selasa. Jadi disiplin. Ya, disiplin itu berarti berani berkata tidak untuk hal yang di luar yang kamu rencanakan. Kalau memang saya harus belajar jam 6 sore, ya saya harus belajar. Jangan menegosiasi dengan diri, gak apa-apa lah, hari ini saya nggak belajar lah, dikit aja deh, nggak apa-apa deh, swear, besok belajar gitu ya. Jangan, ya, disiplin. Itu adalah tahapan yang memang perlu dalam diri kita, ya. Itu kalian kupu master itu kan, Jet Li ya, aduh apa, Shaolin Temple, nggak mungkin bisa sukses kalau tanpa disiplin. Ya. Hari ini mau belajar, besok nggak mau belajar, nah nggak mungkin sukses. Harus sukses dengan disiplin. Dengan disiplin menjadi salah satu faktor kunci untuk kita menjadi sukses. Deal, keempat adalah disiplin. Berikutnya adalah perencanaan yang baik. Ya. Kita sudah bikin planning, ya, agenda kerja, catat. Hari Jumat ada tugas TIK. Saya mau kerjainnya hari Senin. Ya, itu catat kita rencanakan. Kalau sudah janji hari Senin, jalankan. Jangan sudah janji hari Senin, ternyata ditawarin, kita pergi main yuk. Yuk, gitu. Jangan. Udah disiplinnya hari Senin, kita sudah planning hari Senin,
kerjakan hari Senin. Ya, jangan tunda-tunda. Ya, karena kalau kita tunda, kita berarti nggak disiplin, berarti kita nggak fokus, ya. Nah, itu manajemen time nggak akan terjadi. Tapi kalau kita merencanakan dan kita kerjakan sesuai waktunya, otomatis akan memberikan dampak yang positif. Ya, perencanaan yang baik akan menghasilkan manajemen time yang baik, akan menghasilkan belajar efektif yang baik, dan sangat berdampak baik untuk kalian. Buah-buahnya banyak, ya. Buah banyak dengan buah-buah banyak dengan kamu melakukan perencanaan yang baik, ya. Jadi nomor 5 adalah perencanaan yang baik. Berikutnya, nah, waktu kamu mau merencanakan, kamu alokasikan waktu belajar dulu dengan baik. Ya, harus smart. Jadi misalnya gini, eh saya pulang sekolah istirahat dulu deh. Habis istirahat saya mandi. Habis mandi makan. Habis makan saya mau belajar. Nah, itu alokasi waktu belajar dengan baik. Jangan udah semangat belajar. Ya, pulang sekolah langsung belajar, nggak usah mandi, nggak usah makan. Ya enggak juga. Badan kita tetap butuh istirahat, otak kita butuh waktu buat relax time. Jadi, kalian harus manage. Tapi jangan mentang-mentang kalian dibolehkan, ya istirahat dulu, makan dulu. Wah, makannya sejam, mandinya sejam, mainnya sejam. Ya kapan belajarnya, ya? Betul-betul dialokasikan dengan baik. Hmm? Saya harus belajar jam 6. Pulang sekolah dari Talenta selesai setengah 4 sampai rumah jam 4. Saya punya waktu 1 jam buat mandi, buat istirahat, buat makan. Ya, atur waktunya. Jam 6 lebih kita mulai. Nah, itu adalah mengalokasikan waktu belajar dengan baik. Ya. Jadi kalau kamu sudah planning dan sudah kamu atur waktunya dengan baik, ya itu harus kalian jalankan. Karena dengan menjalankan, artinya kamu mendisiplinkan diri kamu. Kalau mendisiplinkan diri kalian, kalian mendapatkan yang baik. Ya, itu ada belajar yang efektif. Berikutnya, nah ini tadi Ibu bilang SKS, sistem kebut semalam. Ya, SKS itu dilarang karena kita semua butuh proses. Ya. Di situ Ibu kasih gambaran tentang ada kita menuang air ya dari satu gelas ke gelas yang lain, kita tuang langsung seperti itu, ya, ya ibaratnya otak kita ini dituang semua dengan ilmu dalam satu malam, gak akan berhasil. Ya, yang ada lupa semua, yang ada keluar menguap gitu ya. Tapi kalau kita prosesnya, kita lakukan dengan baik, semua pemahaman sedikit demi sedikit, sampai akhirnya kalian mendapatkan suatu pemahaman yang baik untuk pelajaran kalian. Ya, jangan tenang, besok ulangan, malam ini belajar sampai jam subuh. Ya, semangat, gitu. Ya. Semangat penting. Tapi kalau sistem kerjanya salah, ya, nggak pernah dengerin di kelas, nggak pernah buat catatan, nggak pernah bikin tugas, ya, tiba-tiba kamu mau belajar dari jam 12 malam sampai jam 12 malam lagi. Ya nggak akan nempel. Tidak prosesnya tidak ada. Jadi yang baik itu harus mengalami proses. Kalau mengalami proses, kalian nggak bakal lupa. Kalian betul-betul memahaminya. Ya, harus dengan proses. Dari semua itu kalian akan banyak dapatkan hal positif. Ya, kalian akan mendapatkan family time. Kalian akan mendapatkan waktu buat kalian relax, buat kalian main, ya. Karena kalian sudah melakukan belajar yang efektif. Kalian sudah mengatur waktu dengan baik, ya, adalah kuncinya. Kalau memang bisa dibereskan di jam belajar, bereskan. Misalnya di pelajaran di sekolah, pelajaran-pelajaran ada yang 2 JP. 2 JP itu 2 jam pelajaran. Nah, kalau kata gurunya, anak-anak ada waktu 30 menit, 20 menit kalian mengerjakan tugas yang mungkin sudah diperkirakan oleh gurunya 20 menit itu beres, kerjakan. Jangan 20 menit itu kamu pakai ngobrol dan kamu punya PR di rumah berkelanjutan. Tapi kalau kalian 20 menit itu kalian selesaikan di saat itu juga dengan baik, nilai dapat baik, tugas dikerjakan dengan baik, dan otomatis semuanya akan selesai. Tidak punya utang, tidak punya tugas. Ya, nah, punya waktu buat keluarga, family time. Ya, punya waktu buat diri sendiri, buat relax time, buat bermain. Ya, itu keuntungannya. Ya, banyak hal positif yang kami bisa lakukan dengan belajar efektif, dengan manajemen time. Ya,
Jadi dengan belajar efektif, kalian bisa fokus, kalian harus fokus di kelas, catat, latih, ya, rencanakan dan kerjakan. Itu adalah kunci utama, ya. Fokus, catat, latihan, rencanakan, kerjakan. Ya, itu adalah kunci dari belajar efektif untuk mencapai hal positif yang baik untuk kita semua, diri kalian terlebih-lebih. Ya, kalian dapat prestasi. Prestasi bukan hanya prestasi akademik saja, banyak bonus-bonusnya kalau lakukan ini. Bonus memiliki prestasi kemampuan diri, bonus menjadi seorang dalam kedewasaan, bonus dalam kecakapan, bonus mencapai kebahagiaan. Itu tak penting. Ya, kamu nggak bakal stres kayak tadi, waduh, gitu nggak akan stres. Aduh, mulai dari mana? PR ini nagih, PR ini nagih, ini nagih. Enggak. Ya, tapi kalian tenang, tidak ada guru yang protes sama kalian karena semua tugas sudah dikejar, semua nilai udah beres, ya. Itu prestasi. Hmm? Prestasi untuk diri kalian, kebanggaan untuk diri kalian. Kalau saya tidak pernah menyusahkan orang lain, ya, tidak akan perlu orang tua datang dipanggil gara-gara saya tidak mengerjakan tugas, ya. Karena saya sudah fokus di kelas, saya mendengarkan, saya mengerjakan tugas, saya mengembangkan diri saya mendapatkan nilai yang baik. Membanggakan diri kalian, membanggakan orang tua, pastinya. Ya, ya. Hasil belajar itu bahagia. Hasilnya belajar itu bahagia. Jadi kalau kita belajar tapi tidak bahagia itu yang nggak memberikan hasil yang baik. Ya seperti tadi Ibu bilang, tuh hasilnya belajar itu bahagia. Tugas on time, nilai baik, waktu main ada, waktu keluarga ada, waktu sini ada, itu kan bahagia. Ya, nggak jangan, saya pokoknya mau main, tapi nilai jelek, tugas nggak dikerjain, mama dipanggil, ya diomelin papa, diomelin orang guru, ya apalah itu artinya. Tapi kalau kita belajar on time, kita belajar dengan efektif, di kelas dengerin, oke, jadi di rumah tidak perlu banyak mengulang karena sudah dipahami dengan baik, sudah diberikan latihan, latihannya sudah dilakukan dengan baik, sudah direncanakan, semuanya menjadi baik. Nah, itu adalah bahagia namanya. Oke? Ibu harap setuju ya kalian dengan ini ya. Ya ini, kita belajar untuk bahagia. Bukan belajar untuk bikin kita jadi stres, tapi untuk bahagia. Stres itu terjadi karena apa? Karena tidak kurang fokus. Karena kurang bisa mengatur waktu dengan baik. Ya, tapi kalau kita bisa mengatur waktu dengan baik, dampak dari semuanya adalah bahagia. Deal? Deal. Oke. Choose right decision for your life. Ya, betul. Ibu berharap dengan informasi ini, belajar yang efektif, kalian bisa memilih yang terbaik. Kalian bisa memilih, saya mau belajar efektif. Itu pilihan kalian. Itu adalah right choice, ya. Saya mau mencapai prestasi. Saya mau mencapai kebahagiaan dengan cara manajemen time belajar efektif. Choose the right decision, ya. Kalau kita choose the wrong decision, pokoknya saya mau main game aja nggak peduli. Nah, itu wrong decision. Kebahagiaan sesaat. Waktu main gamenya happy. Tapi setelah kamu main game, banyak hal yang merugikan dirimu. Ya. Tapi kalau right decision, belajarnya oke, fokusnya oke. Emang saya nggak banyak main, tapi saya masih punya waktu buat main, tapi saya tetap bahagia. Ya, dibanding yang main terus, tapi bahagianya sesaat, tidak punya waktu buat belajar, tidak ada dampak positifnya. Oke? Your choice in your life. Ya, your choice for your life. Oke?